Saat ini saya sedang berada di kawasan Bedugul dan tadi ada pertigaan belok kanan akan menuju ke Pura Luhur Puncak Bukit Sangkur. Dan suasana selama perjalanan adalah merupakan perkebunan dengan pemandangan pegunungan yang sangat indah. Dan saat ini sudah akan menuju jalan yang menuju ke tempat parkir dari Pura Luhur Puncak Bukit Sangkur, dan sekelilingnya adalah perkebunan dengan pemandangan yang sungguh sangat indah. Dan juga terlihat rumah-rumah yang dipakai untuk penanaman sayur dalam ruang, dan juga ada yang di alam terbuka, dan tampak pegunungan dengan awan, dan kejauhan tampak danau, yaitu Danau Beratan. Dan di sini masyarakat melakukan aktivitas menanam sayur, dan saat ini sudah semakin mendekati ke tempat parkir dari Pura Luhur Puncak Bukit Sangkur. Dan kebetulan saat ini terlihat banyak kendaraan mobil yang terparkir di sini, menandakan di atas banyak penangkilan yang sudah datang lebih awal, namun tidak terlalu banyak. Nah, ini adalah tempat naik menuju ke pura melalui tangga, namun saya tidak akan melalui tangga tersebut karena di sini ada dua akses menuju ke atas, satu melalui tangga ini dan yang satunya nanti adalah melalui jalan yang tidak bertangga, dan jalan tersebut biasanya dipakai oleh pemangku atau yang menjaga pura atau pengayah pura mengendarai sepeda motor hingga sampai tempat yang lebih tinggi dan dekat dengan pura. Dan suasana di sini terlihat pohon-pohon yang menjulang tinggi, dan sinar matahari tidak bisa masuk secara penuh sehingga suasana menjadi sedikit remang-remang, dan udara di sini sangat segar dan sejuk. Dan ketika melalui jalan ini akhirnya menemukan sebuah pertigaan, dan ada undak-undakan yang terlihat, dan saya belum pernah berkunjung ke tempat ini, dan kebetulan melalui jalan ini sehingga menemukan tempat ini. Biasanya melalui tangga yang saya sebutkan tadi sebelumnya. Dan di tempat ini ternyata ada sebuah pura tapi saya pernah mendengar dulu ada yang mengatakan bahwa di sini adalah pura Siwa Buddha. Konon kalau tidak salah, pura ini yang berada di Desa Pekraman Kembang Merte, Kecamatan Baturiti, dibangun pada tahun 2008. Serta sejarah pura ini diawali dengan ditemukannya patung Buddha dan keris. Di sini terdapat sebuah bangunan dan terdapat ornamen, namun saya tidak mengetahui apakah ini adalah merupakan sebuah peninggalan yang terbuat dari batu padas yang diukir, dan terdapat patung kecil tadi di bagian tengahnya. Karena tidak diisi tulisan sehingga saya tidak bisa mengetahui itu adalah bentuk apa atau tempat pemujaan apa. Namun di sana tadi terdapat canang yang artinya adalah tempat yang disucikan atau benda yang disucikan atau disakralkan.
Saya lanjutkan, akhirnya menemukan sebuah pelinggih dan ada cocoran air. Ternyata di sini ada sebuah patung, yaitu patung Dewa Siwa yang mengendarai lembu. Dan di sini ada tempat air. Mungkin ini adalah tempat menampung toye yang ada di alam, kemudian ditampung pada sebuah jeding yang kecil. Kemungkinan akan dijadikan tirta untuk mereka yang datang bersembahyang di tempat ini. Dan saya kembali melanjutkan menaiki tangga demi tangga untuk mengetahui apa saja yang ada di pura ini, yang letaknya adalah di bawah dari pura luhur puncak Bukit Sangkur. Dan keadaan alam di sini sangat alami dengan pohon-pohon yang besar dan udara sangat sejuk. Di kejauhan terlihat ada wastra yang berwarna putih dan kuning, namun belum terlihat jelas. Dan saya akan mencoba untuk mendekatinya. Oh, ternyata di sini ada patung, yaitu patung naga yang diwastra dengan wastra putih kuning, dan juga ada patung Dewi, tapi saya tidak tahu yang dimaksud adalah Dewi siapa, artinya wanita. Dan di bawahnya terdapat lubang segi 4 dan ada airnya. Apakah ini sumber air atau ya apa, saya tidak tahu. Yang jelas di bawah patung ada air yang cukup jernih. Dan di sini juga terdapat patung dan sebuah pelinggih. Dan alam di sini benar-benar sangat alami. Dan saya akan lanjutkan lagi perjalanan menuju ke atas, menaiki tangga. Dan akhirnya saya menemukan sebuah pelang yang dipasang di sini dan bertuliskan Pura Pusar Jagat. Pura Pusar Jagat. Dahulu pernah saya mendengar nama pura ini adalah Siwa Buddha, tapi sekarang sudah menjadi Pura Pusar Jagat. Dan bagaimana perubahan saya tidak tahu, karena yang terpenting saya bisa mengunjungi pura ini. Dan di kejauhan terlihat ada bangunan bangunan semacam wantilan dan bangunan saka papat. Dan terlihat di depan ada sebuah pelinggih dan diapit oleh dua bentuk bangunan yang tidak saya ketahui, karena bukan merupakan bentuk pelinggih yang lazim ada di Bali. Nah, di sini ada patung macan hitam dan macan kuning, dan juga terdapat patung naga. Dan pura ini dikelilingi oleh kolam, tapi harus naik sini harus hati-hati karena ternyata tangga yang dibuat berisi lubang agar air bisa mengalir menyatu. Jika malam itu sangat berbahaya karena salah melangkah kaki akan masuk ke dalam lubang tersebut, sehingga cukup membahayakan. Nah, ini adalah pelinggih-pelinggih yang ada di sini. Yang ini adalah bangunan yang artinya tidak merupakan bangunan pelinggih lazim di Bali. Dan di dalamnya saya tidak tahu entah berisi apa. Dan ini adalah kolam yang ada di sini yang mengintari dari pelinggih yang ada di tengahnya. Dan saat ini tidak ada pemedak yang datang karena keadaan di sini sangat sepi.
Dan saat ini saya akan pamit untuk menuju ke pura berikutnya, yaitu ke pura Luhur Puncak Bukit Sangkur. Dan ketika menuruni tangga, pemandangan yang terlihat tentunya sedikit berbeda dengan pemandangan saat naik. Artinya tadi kita melihat dari bawah menuju ke atas, saat ini dari atas melihat keadaan yang ada di bawahnya. Inilah tempat-tempat yang sudah terlewati tadi. Itu adalah bentuk yang ada, bentuk bangunan yang berisi ukiran paras. Dan saat ini juga tidak tampak ada seorang pun yang mendatangi tempat ini. Tapi tadi diparkir kendaraan cukup banyak, kemungkinan semuanya berada di atas. Dan saya melanjutkan perjalanan menuju ke atas, dan jalan di sini adalah dibuat dari beton dan tanpa menggunakan tangga, sehingga kendaraan sepeda motor bisa melaluinya. Biasanya dipakai oleh Dane Jero Mangku untuk bisa sampai ke bagian pertengahan pura. Dan alam di sini penuh dengan pepohonan dan sampai pada sebuah pertigaan jalan. Inilah jalan tangga yang tadi terlihat di awal jika kita melalui jalan itu, dan ini adalah jalan yang saya lalui tadi. Dan ini adalah jalan menuju ke atas ke pura Luhur Puncak Bukit Sangkur. Namun sebelum menuju ke pura Luhur Puncak Bukit Sangkur, saya akan terlebih dahulu menuju Pura Beji. Pura Beji ini terletak di depan wantilan yang ada di sini, artinya ada pertigaan, dan di sana belok ke kanan dan akan menyusuri jalan yang datar yang dikelilingi oleh yang sekitarnya adalah pohon-pohonan, dan bagian pinggir satunya adalah tebing. Artinya di sana ada jurang yang cukup dalam. Dan di kejauhan terlihat pemedak yang sudah lebih dahulu datang dan mungkin saat ini sedang melakukan aktivitas melukat, karena pengukatan kebetulan ada air di bagian bawah. Dan ini adalah pelinggih yang ada di Pura Beji. Terlihat ada kera yang menepati kawasan ini, yang sedang asik makan surutan dari aturan dari umat yang datang maturan di sini. Dan di sekeliling tempat ini juga adalah penuh dengan pepohonan, dan di sana terlihat ada aliran sungai. Namun saat ini tidak ada air. Kemungkinan saat musim hujan maka ini yang merupakan jalur aliran air. Dan tadi pemedak yang tadi saya lihat ada di sini, kemungkinan Nunas Tirte perlukatan, dan memang di sini ada tempat yang ada airnya. Dan saat ini semua pemedak ternyata sudah menuju ke atas, sehingga suasana kembali sepi, tidak ada seorang pun yang masih ada di sini. Dan setelah selesai, saya akan kembali menuju ke pura Luhur Puncak Bukit Sangkur. Dan keadaan masih sangat sepi, dengan pemandangan yang sangat indah, dengan hutan-hutan kecil terlihat, pepohonan. Dan ini adalah wantilan yang ada di tempat ini. Di sana terlihat ada patung Ganesha, tapi itu bukanlah pura, tapi yayasan. Dan saat ini terlihat ada pemedak yang menaiki tangga, dan di atas juga terlihat banyak pemedak yang sudah lebih dahulu datang ke pura ini. Dan saya memilih untuk berjalan di jalan beton yang tidak bertangga, tapi cukup licin. Dan saat ini saya akhirnya memilih berjalan di tangga, undak-undakan tangga.
terlihat beberapa orang yang juga menaiki tangga menuju ke pura, dan ada juga yang sudah mempamit karena sudah selesai maturan dan ngaturan sembah bakti. Dan saat ini saya sudah berada di Madyaning Mandala dari Pura Luhur Puncak Bukit Sangkur. Di bagian Madya ini juga terdapat sebuah pura, namun saya tidak tahu pura ini adalah sentana dewa siapa dan siapa yang dipuja, tidak saya ketahui karena tidak berisi tulisan. Dan di samping pura terlihat lembah yang cukup dalam. Di sini banyak terdapat monyet atau kera yang hidup, yang menjadi penambah pemandangan atau menjadi daya tarik untuk pengunjung yang di sini. Terlihat ini adalah pura yang tadi yang ada di Madya. Ada beberapa pelinggih di pura ini, dan ini adalah pelinggih pengapit lawang. Di depan Puri Agung ada patung 2 ekor macan, dan ini adalah pelinggih pengapit lawang. Dan pemuda saat ini cukup banyak yang duduk di sini, kemungkinan menunggu teman-temannya yang belum berkumpul semuanya. Nantinya mungkin sekalian akan melakukan persembahyangan. Dan di sini juga terdapat sebuah pohon yang cukup besar. Kalau dilihat dari umurnya pastinya sudah cukup tua, dan seakan memasuki area Utamaning Mandala, yaitu Pura Luhur Puncak Bukit Sangkur. Pura Luhur Puncak Bukit Sangkur ini disebut juga Pura Puncak Resi, karena berdiri di atas sebuah bukit, yaitu Bukit Sangkur. Beliau yang bersentana dan dipuja di pura ini adalah Ida Betara Yang Pasupati atau Betara Siwa, yang dimana pura ini dikelilingi oleh hutan yang tidak begitu lebat dan jauh dari pemukiman. Apalagi ketika turun kabut, menambah keningan di tempat ini, dan aura keangkeran di Pura Luhur Puncak Bukit Sangkur. Pura Luhur Puncak Bukit Sangkur terletak di Desa Kembang Merte, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, dan di sekelilingnya merupakan hutan kecil yang kental dengan aura magis. Adapun sejarah pura ini berhubungan dengan Resi Segening saat melakukan tapa berada yoga semadi, sehingga dikenal dengan nama Hutan Tapawana. Konon di sini beliau mencapai kesempurnaan dan moksa menyatu dengan ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Kuasa, dan merupakan kawasan Tapawana yang dilestarikan sehingga tidak ada bangunan lain di lokasi ini kecuali terkait dengan pemujaan dan bangunan penunjang dari tempat suci yang ada di sini. Dan pura ini sangat banyak dikunjungi oleh umat Hindu, baik dari Bali maupun dari luar Bali, dengan berbagai maksud dan tujuan. Tentunya salah satunya adalah memohon bimbingan agar menemukan jalan kebenaran dan keselamatan dalam menjalani hidup. Konon katanya di tempat ini ada pohon jeruk linglang yang sudah tumbuh ratusan tahun dan diyakini memiliki khasiat ajaib, namun jarang sekali orang yang bisa menemukan buahnya. Namun saat datang kemari saya tidak melihat ada tanaman itu. Dan pura Puncak Bukit Sangkur ini merupakan salah satu dari 10 pengidar pura Penataran Beratan, yaitu pura yang terletak di tepi Danau Beratan. Dan saat ini Dane Mangku sudah mulai
melantunkan puja pengastawa, mengaturkan banten yang diaturkan oleh pemedek, wangi yang dibawa oleh para pemedek, dan di depan adalah pelinggih, yang dimana di pelinggih ini ada sebuah patung, yaitu patung seorang pendeta atau Brahmana. Dan saat ini akan dilakukan persembahyangan bersama yang dipimpin oleh Dane Mangku di pura ini. Dan saya akan melakukan persembahyangan dulu. Dan ketika setelah selesai melakukan persembahyangan, saya kembali ke Madyaning Mandala. Terlihat ada kera yang berada di Candi Bentar sedang membawa makanan yang diambil dari sodan atau aturan dari pemedek. Dan ketika akan menuruni tangga, di sini ada sebuah pohon besar dan ada juga balik kulkul, dan pemandangan di sini terlihat di kejauhan Danau Beratan yang terlihat sangat indah dan terlihat suasana sangat tenang, damai. Dan saya akan menuruni tangga dan akhirnya sudah sampai di Wantilan yang tadi ada patung Ganesha atau Ganapati yang bukan merupakan pura tapi merupakan sebuah yayasan. Dan akhirnya saya kembali sampai di tempat pertigaan jalan saat saya naik tadi. Dan terlihat di kejauhan pemedek yang menuruni tangga yang sudah selesai melakukan persembahyangan. Dan saat ini saya tidak melalui jalan yang tadi tapi melalui jalan yang satunya, yaitu jalan tangga, dan sudah dibatasi dengan besi karena kadang-kadang saat hujan sangat licin. Dan saat ini sudah sampai di areal parkir dari Pura Luhur Bukit Puncak Sangkur.